Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 5 pada PT Pirati Housewares Indo Prima. Di sini judul presentasi kami adalah implementasi framework COVID 5 domain APO, BAI, dan DSS dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada PT Pirati Housewares Indo Prima. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Angelina dengan NIM A12 2020-265 dan teman saya Rika Herdiana dengan NIM A12 2024 07281. Oke, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. PT Pirati Housewares Indo Prima adalah perusahaan retail kebutuhan rumah tangga yang berlokasi di Jalan Lamper Tengah nomor 19 Semarang Selatan. Perusahaan ini menjual berbagai produk mulai dari alat elektronik rumah tangga seperti kipas angin dan air fryer, peralatan memasak, perlengkapan kebersihan, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Next. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi perusahaan ini adalah menjadi toko kebutuhan rumah tangga pilihan masyarakat Semarang dengan produk lengkap, pelayanan baik, dan manajemen bisnis yang berbasis TI. Kemudian misinya di sini ada 4 poin. Yang pertama ada menghadirkan produk rumah tangga berkualitas dengan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan ramah dan profesional kepada setiap pelanggan, mengelola stok dan data bisnis secara efisien menggunakan teknologi informasi, serta terus meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan. Saat ini, PT Piranti sedang dalam masa transisi digitalisasi operasional. Sistem IT baru telah diimplementasikan sekitar 3 bulan terakhir. Namun, perusahaan belum memiliki divisi TI khusus dan juga belum memiliki SOP formal untuk penggunaan sistem digital. Next. Dari evaluasi kinerja 3 bulan pertama, kami menemukan 4 masalah utama. Yang pertama ada adopsi IT karyawan baru mencapai 80%. Padahal targetnya adalah 90%. Lalu yang kedua ada data pelanggan yang terekam hanya 165 dari target yaitu 200 data. Yang ketiga, waktu layanan kasir rata-rata 5,5 menit yang melebihi batas maksimal yaitu 5 menit. Dan yang terakhir ada akurasi stok sistem IT baru 91%. Masih di bawah target yaitu 95%. Next. Setelah kami telusuri, akar penyebabnya ada 5. Yang pertama yaitu tidak ada program pelatihan IT yang terstruktur. Yang kedua, SOP penggunaan sistem digital belum dioptimalkan. Yang ketiga, proses onboarding karyawan masih bersifat informal, hanya belajar dari rekan kerja. Lalu yang keempat, beban kerja kasir tinggi saat jam sibuk. Dan yang kelima, fitur sistem stok IT belum digunakan secara maksimal. Dampaknya yaitu adopsi IT rendah, data tidak lengkap, pelayanan menjadi lambat, dan akurasi stok menurun. Next. Di sini kami memetakan keempat masalah tersebut ke dalam domain COVID 5. Masalah adopsi IT karyawan rendah kami petakan ke domain APO, tepatnya proses APO 07 yaitu Manage Human Resource, yaitu akurasi stok rendah dan risiko stock out kami petakan ke domain BAI, yaitu proses BAI 04 Manage Availability and Capacity. Lalu kecepatan layanan kasir melebihi target masuk ke domain DSS yaitu proses DSS 01 Manage Operation. Yang terakhir kualitas data pelanggan belum optimal kami petakan ke APO 11 yaitu Manage Quality. Selanjutnya di sini akan membahas satu persatu dari tiap domain. Yang pertama ada APO 07. Di sini bertujuan untuk memastikan kompetensi dan kapasitas SDM TI tersedia, terukur, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Ada 3 subaktivitas yang relevan, yaitu yang pertama ada APO 0701, yaitu untuk mengevaluasi jumlah dan kemampuan karyawan sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada APO 0703,
untuk menyusun program pelatihan IT terstruktur dan terjadwal, dan yang terakhir ada APO 0704 untuk melakukan penilaian berkala kemampuan karyawan menggunakan sistem IT. Next. Selanjutnya ada BAI 04 yaitu Manage Availability and Capacity. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan layanan TI dan kapasitas sumber daya termasuk data stok sesuai kebutuhan. Subaktivitasnya di sini ada 3, yaitu ada BAI 0401 untuk mengevaluasi sistem IT stok dalam monitoring real time. Lalu yang kedua ada BAI 0402 untuk mengidentifikasi dampak stock out terhadap kepuasan pelanggan, dan yang terakhir ada BAI 0404 untuk melakukan rekonsiliasi stok rutin setiap minggu. Next. Lalu ada DSS 01 yaitu Manage Operation. Di sini DSS 01 bertujuan untuk mengelola operasional TI sesuai standar layanan. Subaktivitasnya yang relevan antara lain ada 3. Yang pertama yaitu DSS 0101. Di sini untuk memastikan prosedur kasir berjalan sesuai SOP. Lalu yang kedua ada DSS 0102. Di sini untuk mengelola kualitas layanan vendor atau software kasir. Dan yang terakhir ada DSS 0105 yaitu untuk memastikan perangkat keras kasir seperti komputer, printer, dan scanner barcode selalu dalam kondisi yang baik. Next. Lalu di sini ada APO 11 yaitu Manage Quality. Di sini bertujuan untuk memastikan standar kualitas pada seluruh proses teknologi informasi. Subaktivitas yang kami gunakan yaitu ada 3, yaitu ada APO 11.02. Di sini untuk menentukan standar minimum data pelanggan. Lalu yang kedua ada APO 11.04 yaitu melakukan audit berkala setiap bulan untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran data pelanggan, serta yang terakhir ada APO 11.06 yaitu untuk menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dan perbaikan proses input karyawan. Selanjutnya ada di skala capability level COVID-5. Yang pertama ada di level 0 yaitu incomplete. Di sini itu proses tidak ada atau gagal untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada di level 1 dengan performance, yaitu proses dijalankan dan mencapai tujuan, namun belum terencana dan terdokumentasi. Selanjutnya ada level 2 di manage, yaitu proses direncanakan, dimonitor, hasil dikelola dengan baik. Yang ketiga ada established, yaitu proses didefinisikan formal dengan standar. Yang keempat ada level 4 yaitu predictable, yaitu proses dapat diprediksi hasilnya. Yang terakhir di level 5 ada optimizing, yaitu proses terus diperbaiki. Selanjutnya ada di hasil pengukuran capability untuk level as-is. Nah, di proses APO 07 yaitu pelatihan ada tapi tidak terjadwal dan tidak ada SOP. Untuk capability levelnya yang sekarang itu ada di level 1 performance. Nah, untuk target kita itu ada di level 3 to be. Selanjutnya ada di BAI 04 rekonsiliasi stok tidak konsisten, sistem belum dimanfaatkan dengan penuh. Untuk saat ini ada di level 1 performance dan targetnya yaitu ada di level 3 establishment. Yang selanjutnya ada DSS 01 operasional kasir tanpa prosedur tertulis. Saat ini di level 1 performance dan targetnya di level 2 manage. Yang terakhir ada APO 11 yaitu tidak ada standar kualitas data atau input tidak seragam. Yang sekarang ini berada di level 1 performance dan untuk targetnya kita ada di level 3 establishment. Nah, selanjutnya ada di analisis gap untuk APO 07 dan BAI 04. Nah, untuk di gap APO 07 ada 2 level, ya ini pelatihan bersifat ADOC tanpa evaluasi pasca pelatihan. Nah, untuk gapnya itu tidak ada program pengembangan kompetensi yang terstruktur. Untuk dampaknya yaitu penguasaan IT hanya 80% dengan targetnya yaitu 90%. Nah, untuk solusi yang
usulkan, yaitu SOP pelatihan, jadwal berkala, dan untuk penilaian formal. Selanjutnya di PAI 04 ada manage availability dan capacity. Nah, di gapnya ada di level 2. Untuk asisnya yaitu rekonsiliasi stok yang tidak konsisten, yang ada hanya 2 dari 2 minggu. Nah, untuk gapnya itu tidak ada prosedur untuk monitoring baku. Nah, dampak dari itu yaitu ada akurasi stok 91%, yang targetnya itu sebanyak 95%. Nah, untuk solusinya itu standarisasi rekonsiliasi mingguan plus alert stok. Selanjutnya di analisis gap DSS 01 dan APO 11. Nah, di DSS 01 manage operation itu gapnya 1 level. Nah, untuk operasional kasir itu tanpa SOP tertulis menyebabkan waktu layanan melebihi target. Nah, untuk solusinya yaitu buat SOP kasir, ada briefing harian dan monitoring mingguan. Untuk yang APO 11 manage quality ada di gap level 2, yang mana tidak ada standar format data dan validasi, sehingga data pelanggan hanya 165 dari 200. Nah, untuk solusi yang diterapkan adalah menetapkan standar data, mengaktifkan validasi otomatis, dan melakukan audit bulanan. Selanjutnya ada di matriks rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi prioritas tinggi untuk APO 07 yaitu menyusun program pelatihan IT berjenjang. Nah, langkahnya yang pertama, membuat kurikulum pelatihan sistem stok dan kasir. Yang kedua ada menjadwalkan minimal 2 sesi per bulan. Ketiga ada membuat matriks, kompetensi, dan kartu penilaian. Yang keempat ada evaluasi penguasaan setiap 3 bulan. Selanjutnya untuk yang BAI 04, ada standarisasi prosedur rekonsiliasi stok. Nah, untuk langkahnya yang pertama ada aktifkan fitur alert stok minimum. Yang kedua, rekonsiliasi rutin setiap Senin. Yang ketiga, tunjuk PIC atau supervisor gudang. Yang keempat, ada buat laporan akurasi stok bulanan. Selanjutnya untuk matriks rekomendasi di DSS 01 yang di prioritas sedang, yaitu membuat SOP kasir tertulis dan optimalkan barcode. Nah, untuk langkahnya yang pertama ada dokumentasikan alur kerja kasir dalam SOP. Yang kedua, wajibkan penggunaan barcode untuk semua item. Yang ketiga, briefing harian 5 menit sebelum toko dibuka. Keempat, ada monitor waktu layanan tiap minggu. Selanjutnya di BAI 04 di prioritas tinggi ada standarisasi prosedur rekonsiliasi stok. Nah, untuk langkahnya yang pertama ada menentukan file wajib data pelanggan. Yang kedua ada aktifkan validasi format data di sistem. Yang ketiga, mengaudit kelengkapan data setiap bulan. Yang keempat ada beri insentif untuk kasir yang mencapai target input. Selanjutnya ada roadmap implementasi selama 6 bulan. Nah, di roadmap 6 bulan ini kami sajikan dalam bentuk tabel. Di bulan pertama, fokus pada rancangan kurikulum, membuat SOP rekonsiliasi, membuat SOP kasir, dan menetapkan standar data. Nah, untuk di bulan kedua, kami mulai mengeksekusi pelatihan batch 1, rekonsiliasi rutin, sosialisasi SOP, dan juga standar. Ya, di bulan ketiga, kami ada evaluasi batch 2 dan evaluasi akurasi. Di bulan keempat ada perbaikan dan audit data. Nah, untuk di bulan kelima, monitoring lanjutan, dan di bulan keenam ada evaluasi akhir untuk semua proses. Selanjutnya ada di feedback dan catatan penting. Nah, beberapa catatan penting itu ada di seluruh domain saat ini di level 1 atau performance. Nah, untuk prioritas utama ada di formalisasi, yaitu proses yang sudah berjalan atau bukan membangun sistem baru. Selanjutnya, untuk APO 07 adalah fondasi perbaikan, yaitu peningkatan kompetensi karyawan untuk mendukung perbaikan di BAI 04, DSS 01, dan APO 11. Untuk target realistisnya ada selama 6 bulan. Nah, untuk target realistis 6 bulan ada di APO 07, BAI 04, dan APO 11. Untuk targetnya di level 3 yaitu establishment.
Nah, untuk di SS01 ada di target level 2 manage. Untuk evaluasi ulang capability level itu ada disarankan setiap 6 bulan. Selanjutnya untuk di kesimpulan, yang pertama, untuk PT Piranti Houseware Indo Prima sedang dalam transisi digitalisasi operasional. Yang kedua, 4 masalah utama yaitu adopsi IT rendah, data tidak lengkap, layanan lambat, dan akurasi stok yang kurang. Yang ketiga ada pemetaan ke COVID-5. Yang pertama ada di APO 07, yang kedua ada di BAI 04, yang ketiga DSS 01, yang keempat ada di APO 11. Selanjutnya yang keempat ada capability level untuk saat ini yaitu di level 1 performance. Yang kelima yaitu targetnya kita memiliki target di level 3 established untuk 3 proses dan level 2 manage untuk DSS 01. Yang keenam ada rekomendasi difokuskan pada formalisasi SOP, pelatihan, standarisasi, dan monitoring rutin. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.